Kalau mereka tidak dilibatkan dalam dakwah, ya mereka mati akan mati seperti mana orang tak tahu agama. Apalagi sekarang tidak ada satu sekolah pun di Indonesia SLB yang ada pelajaran agamanya. Dari mana mereka mau tahu agama? Alhamdulillah dalam dakwah ini sekarang sudah ada su'bah tunarungu. Katanya ini salah satu su'bah yang bid'ah. Ya. Su'bah yang tidak ada di zaman Rasulullah, katanya begitu. Di zaman Rasulullah nggak ada yang ngurungi orang TR, mungkin karena nggak ada TR dulu di situ. Jadi kita hanya menyempurnakan kerja yang sudah ada. Ternyata ada umat Nabi yang bentuknya seperti ini. Bagaimana mereka bisa kita libatkan dalam dakwah? Ini tanggung jawab kita. Sehingga hadirin sekalian, bukan berarti karena jumlah mereka yang sedikit terus kita tidak ada perhatian terhadap mereka. Sekarang ini alhamdulillah kita sudah bentuk 2 jemaah, sekarang sedang bergerak. Posisi satu jemaah itu di Singkil dari 4 bulan, jumlah jemaah sekarang 23 orang. Kemudian satu Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dah. Alhamdulillah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin kita sudah banyak mendengar, dari mulai subuh sudah ada bayan subuh yang kita dengar. Apa yang didengar? Ingat yang didengar. Kalaulah yang mendengar saja nggak bisa mengingat apa yang didengar, apalagi yang nggak bisa mendengar. Jadi tunarungu ini hati sekalian adalah manusia seperti kita yang pendengarannya dicabut oleh Allah Ta'ala. Kalaulah kita saja yang mendengar nggak paham apa yang didengar, apalagi mereka yang nggak bisa mendengar. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu menyebutkan pendengaran itu di awal. Wa ja'ala lakumus sam' wal absar wal af'idah. Pendengaran, penglihatan, baru hati. Artinya pendengaran ini merupakan pintu utama masuknya segala sesuatu ke dalam hati. Orang kalau tidak mendengar, hanya melihat, maka akan multitafsir. Satu orang berjalan nggak pakai topi, kita melihat kenapa nggak pakai topi, tapi janggutnya panjang, pakai serban, akan ada multitafsir. Oh mungkin dia kelupaan pakai topi, mungkin topinya jatuh, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Karena dia tidak mendengar, dia hanya melihat. Nah tetapi ketika kita sudah tanya, Bapak kemana topinya? Oh topi saya jatuh. Ketika dia bersuara, kita mendengar, baru kita paham. Ternyata topinya jatuh sehingga dia tidak menggunakan topinya yang kotor. Sudah kita dengar, baru kita paham. Nah begitu pula hadis sekalian dengan teman-teman kita tunarungu ini. Mereka tidak bisa mendengar, sehingga mereka akan menggunakan logika multitafsir dalam menafsirkan apapun yang dilihat. Dilihatnya tulisan Allah sebelah kanan, tulisan Muhammad sebelah kiri. Ini nampaknya suami istri. Jadi seperti itu. Nah hadis sekalian, selalu kita dengar dalam muzakarah dalam dakwah ini pentingnya usaha agama atas rijal dan masturah. Wal mu'minun wal mu'minat, orang yang beriman laki-laki, orang yang beriman perempuan. Nah ternyata hadis kalian ada lagi bahagian-bahagian di bawah itu yang perlu dijelaskan. Yang laki-laki yang seperti apa? Ada di situ orang yang tuli, ada yang buta, ada yang cacat. Ternyata banyak sekali di situ. Bukan hanya sekedar
beriman laki-laki dan wanita. Ternyata di sana banyak bahagian-bahagian, dan alhamdulillah para masyayikh hafizahullah, mereka memikirkan sampai sedetil dari perkara tersebut. Jadi yang tunarungu yang tidak bisa mendengar ini pun mereka usahakan, fikirkan. Kenapa hadirin sekalian? Karena mereka juga manusia, umatnya Rasulullah, termasuk dalam kategori kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Mereka ini Pak, termasuk juga, bukan kita yang melotot-melotot ini, melotot, telinga terbuka, tapi ketika ditanya apa yang didengar malah nggak tahu. Maka hadis kalian inilah yang perlu kita pikirkan. Walaupun sebenarnya di Indonesia jumlah tunarungu ini tidak lebih dari 10 juta katanya, sedikit. Itu yang terdata dalam badan statistik. Yang tidak terdata mungkin lebih banyak. Artinya hadis kalian, kalau mereka tidak dilibatkan dalam dakwah, ya mereka mati akan mati seperti mana orang tak tahu agama. Apalagi sekarang tidak ada satu sekolah pun di Indonesia SLB yang ada pelajaran agamanya. Dari mana mereka mau tahu agama? Alhamdulillah dalam dakwah ini sekarang sudah ada su'bah tunarungu. Katanya ini salah satu su'bah yang bid'ah. Ya. Su'bah yang tidak ada di zaman Rasulullah, katanya begitu. Di zaman Rasulullah nggak ada yang ngurungi orang TR. Mungkin karena nggak ada TR dulu di situ. Jadi kita hanya menyempurnakan kerja yang sudah ada. Ternyata ada umat Nabi yang bentuknya seperti ini. Bagaimana mereka bisa kita libatkan dalam dakwah? Ini tanggung jawab kita. Sehingga hadirin sekalian, bukan berarti karena jumlah mereka yang sedikit terus kita tidak ada perhatian terhadap mereka. Sekarang ini alhamdulillah kita sudah bentuk 2 jemaah, sekarang sedang bergerak. Posisi satu jemaah itu di Singkil dari 4 bulan, jumlah jemaah sekarang 23 orang. Kemudian satu jemaah lagi bergerak di Banda Aceh, sudah bergerak lebih kurang 40 hari saya rasa. Jursiantar kemarin di sini dari Tanjung Balai mereka. Nah, yang kita inginkan hati sekalian agar bagaimana gerak mereka di markas-markas daerah yang kita hantar, oleh orang markas daerah tersebut disertakan su'bahnya di situ, sehingga penanggung jawab su'bah markas daerah tersebut bisa belajar banyak dari jemaah yang bergerak. Bagaimana kita mau usaha atas mereka sementara tidak ada komunikasi yang bagus dengan mereka? Kita mau cakap, entah apa yang mau dicakap. Dia cakap, kita nggak ngerti. Dia bilang apa ini? Dia bilang lapar, aku mau makan. Kita pun nggak ngerti juga. Jadi kita harus belajar, terutama su'bahnya ini, Pak. Nah, yang sangat kita sayangkan sekarang ini minim sekali teman-teman kita ini yang ingin bergabung dengan su'bah TR. Biasanya kalau saya dengar rata-rata kawan-kawan bilang kalau dia udah nggak lagi di su'bah 4 bulan, nggak lagi di su'bah ini, semuanya terakhir dia masuknya terbuang ke su'bah TR. Jadi seolah-olah TR ini su'bah buangan. Bukan, Bapak bisa jadi nggak masuk surga gara-gara orang TR nggak masuk surga. Nah, sekarang kita berkuak-kuak pandai cakap. Nanti kita semua jadi tunarungu kalau udah mati ini, Pak. Kan di Yasin disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Semua mulut kita dikunci Allah Ta'ala. Pakai apa kita cakap? Wa tukallimuna aydihim. Pakai tangan kita cakap dengan Allah Ta'ala. Mereka sudah latihan di dunia pakai tangan cakapnya. Kalau kita mau cakap gimana nanti, Pak? Mereka udah latihan cakap di dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tunarungu ini tidak bisa dianggap oh ini kerjanya tidak bisa. Terganjal langkah kita, terhalang langkah kita masuk surga dikarenakan ada tunarungu di muhalla kita, di halqah kita, di markas daerah kita yang tidak pernah kita datangi itu. Tidak pernah kita ajak mereka untuk bergabung dalam usaha agama. Dia akan berhujjah di hadapan Allah Ta'ala. Maka hadis kalian penting untuk kita ada fikir terhadap teman-teman kita, saudara kita yang uzur ini. Maka yang harus kita lakukan yang pertama sekali adalah pendataan. Berapa banyak ada SLB misalnya di kabupaten kita ataupun di halqah kita, orang-orang yang kita kenal, tetangga.
Mungkin kita pernah bocor ban. Begitu kita singgah di tempat tempel ban, ternyata tukang tempel bannya ini tunarungu. Ini pun kita data juga. Kasih tahu sama subbahnya, saya kemarin bocor ban di sana itu. Rupanya tunarungu itu. Coba kalian dulu, kayak mana itu bisa Pak? Udah. Jadi ada follow up. Ini kalau kita pun nggak open. Kemarin kita nisab 3 hari, saya dengan orang muhala jumpa TR 3 orang. Dapat lagi kita data. Sudah. Ini mau kita follow up. Begitu pula kita ketika nisab hadis sekalian, ataupun ketika kita sedang taskil di satu markas daerah kawasan, ketemu dengan orang-orang seperti itu, kita data, kita lapor kepada Syu'bah tunarungu yang ada di tempat itu. Nah, baru kemudian nanti langkah berikutnya, ketika kita akan hantar jamaah ke sana, sudah ada lahan kerja jamaah yang kita hantar. Kemarin kita hantar yang jamaah Bang Daud ini sekarang ada di Singkil. Ada lebih kurang mereka sudah melewati sekitar 6 markas daerah. Ada beberapa markas daerah ini yang mereka, kami di sini nggak ada tunarungunya. Jadi jemaah nggak difungsikan seperti mana mestinya. Ya mereka orang tunarungu ini kalau dia nggak ada kegiatan dia jenuh, bosan. Apalagi sifat tunarungu ini sensitif. Disinggung sedikit merajuk dia minta pulang. Jadi kita usahakan hati sekalian, Syu'bah yang ada di markas daerah dan kawasan ini sudah mulailah kalau bisa ditakazakan. Yang takazanya bukan suruh cari satu-satu sebenarnya, sambilan aja pun bisa. Orang agak payah nyari mereka ini, nggak di mana tempat ada, tapi terkadang kita bertemu dengan mereka secara tidak sengaja. Maka di mana kita ketemu dengan mereka, kita laporkan kepada Syu'bah tunarungu yang ada di halqah itu, di kawasan markas daerah, kita laporkan agar nantinya kita ketika pengiriman jamaah kita sudah ada lahan kerja mana yang mau didatangi, ada SLB, ada berapa sekian SLB, ini adalah lahan kerja kan, didata semua. Maka kita harapkan seharusnya sudah ada Syu'bah tunarungu di setiap markas daerah dan kawasan. Tetapi kemarin hasil dari perjalanan teman-teman yang bergerak 4 bulan ini masih ada markas daerah yang tidak ada Syu'bah tunarungunya. Maka kemarin target kita pengeluaran jamaah ini, kenapa kita mereka gerakkan ke markas daerah kawasan kita di Sumatera Utara khususnya, adalah untuk memastikan keberadaan Syu'bah tunarungunya itu. Kalau Syu'bahnya nggak ada, bagaimana mau dikerjai? Maka ini jadi perhatian bagi bapak-bapak sekalian. Nanti pulang bagi penanggung jawab markas daerah kawasan yang belum ada Syu'bahnya, segera bentuk, segera kirim ke jemaah itu agar mereka nanti bisa latihan. Yang kita harapkan ke depan, setiap markas daerah dan kawasan ini sudah ada minimal 2 orang yang mahir bahasa isyarat, sehingga dalam malam Sabtu Zari kita bisa buat itu halqah tunarungu. Kedepannya bisa kita arahkan tunarungu yang ada di markas daerah kawasan kita arahkan untuk kita hadirkan, sehingga nggak perlu lagi ke Medan. Ini sekarang yang sudah bergabung dari Langkat 3 sudah, kemudian dari Tapsel, dari Tapteng sudah gabung dengan jamaah kita. Bahkan alhamdulillah kemarin kita dapat satu tunarungu taskilan yang bertaraf internasional. Jadi kalau ada seminar di luar negeri, perwakilan Indonesia termasuk dia ini 1 orang ini. Jadi bukan kaleng-kaleng, tunarungu internasional. Kita walaupun pandai cakap, pandai apa, belum ada dikirim internasional ya, belum ada. Dikirim juga pakai ongkos kawan, digendong. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak potensi-potensi di mereka ini bisa kita gunakan. Jadi kalau kita aktif dalam kerja tunarungu ini, sebenarnya kerjanya juga nggak ribet, nggak sesusah tadi macam pelajar saya dengar, masya Allah kan. Tunarungu kerjanya santai saja, makanya saya suka di Syu'bah tunarungu. Kerjanya santai tapi ada hasil, insya Allah pelan-pelan. Nah, jadi kerjanya hanya mendata saja, mendata. Syu'bahnya ikut latihan, gerak dia 40 hari dengan jamaah yang ada. Nah, kemudian ketika dia pulang sudah bisa jadi mutarjim. Sudah. Nah, kemudian bagaimana cara kita buat pendekatan dengan tunarungu? Mereka ini orang yang punya sensitivitas yang tinggi, kecurigaan yang tinggi. Biasanya tidak mudah untuk mengajak mereka untuk datang ke markas. Tapi kalau dia sudah datang, sudah dia lihat bagaimana perlakuan untuk dirinya itu dari kita,
nggak perlu dijemput pun dia datang sendiri. Sekarang ini di Medan ada tunarungu dari Amplas naik sepeda ke Krakatau, Pak. Dari Krakatau baru dia bonceng sama kawannya tunarungu juga datang ke markas. Sudah ada. Yang orang Medan saya rasa udah nggak ada lagi yang naik sepeda ke markas, ya kan? Rata-rata naik kereta kredit. Kereta kreditan. Ini ada tunarungu hadis kalian naik sepeda dari Jerman 15 itu sampai ke Bilal. Dari Bilal dia nebeng naik Honda sama tunarungu juga yang punya kereta, baru dia ke markas. Kenapa dia mau seperti itu? Karena dia sudah merasa terlayani oleh kita. Cuma kemarin agak apa juga saya itu, karena tidak ada khidmat khusus untuk tunarungu, terakhir kita khidmat mandiri aja. Mau minta di pelajar ramai kali, kehabisan. Kami aja kurang ini untuk pelajar katanya. Padahal kemarin musyawarah tunarungu bisa ambil khidmat pelajar. Tapi nggak apa-apa. Nggak mesti dari khidmat pelajar kita ambil. Kita pun bisa berkhidmat untuk kawan-kawan tunarungu. Kita tentukan budget sendiri. Alhamdulillah sekarang setiap malam Sekuzari tunarungu pulang perutnya kenyang. Nah, kita ongkosi lagi pulang dia, Pak. Nah, saya bilang sama naik sepeda tuh udah ente nggak usah lagi naik sepeda. Berapa ongkos angkot dari sana? Nah, kita musyawarah sama teman-teman tunarungu, sama subah-subah yang ada. Jadi mereka ini hadis sekalian orang yang punya tingkat kecurigaan tinggi dan sensitif. Dan kita harus punya hubungan dengan keluarga mereka. Jangan kita ajak dia langsung ke markas. Kita harus ada komunikasi yang baik dengan keluarga mereka. Kalau keluarganya sudah percaya sama kita, maka dia akan berikan anaknya ini terus sama kita. Kemudian hadis sekalian biasanya mereka juga ini punya ekonomi yang lemah, Pak. Karena secara umum mereka adalah orang-orang yang tersisihkan di tengah masyarakat karena kekurangan mereka itu. Sehingga kalau dia mau buat usaha pun susah. Maka kita coba bantu. Jangan kita biarkan dia ini kopak-kapik sendiri. Kalau dia sudah berkeluarga, kita carikan solusinya apa usaha yang bisa menopang dia untuk nafkah kepada keluarganya. Jadi memang usahanya itu dia harus berkelanjutan yang lama. Tidak bisa dia seperti kita udah bisa datang ke markas sendiri ya sudah datang sudah, nggak bisa. Dia tetap harus dipantau. Sehingga kemarin kita kecolongan. Ada satu tunarungu sudah masturah 15 hari entah 40 hari. Karena dia terus dipakai takaza, terakhir keluarga istrinya marah. Ditarik istrinya sama keluarganya. Terakhir dia ya melajang kembali. Ini kan kita kecolongan. Seharusnya kita sudah ada tunarungu masturah. Bahkan sebenarnya usaha tunarungu ini untuk saat sekarang ini masih dibolehkan kita menghadirkan wanita tunarungu dalam jur tunarungu. Diletakkan dalam satu tempat. Di sini kita buat targhib. Mereka bisa melihat mutarjimnya. Sekarang masih dibolehkan. Alhamdulillah kemarin di beberapa tempat kita buat jur, ada hasil yang positif, banyak menghadirkan tunarungu dan kita harapkan nanti kedepannya ini akan banyak lagi. Jadi dari teman-teman di markas daerah yang ingin buat jur tunarungu boleh nanti komunikasi dengan kita, kita akan datang, kita lihat nanti. Cuma kehadiran juga harus jadi prioritas, jangan kita datang yang nampak yang banyak makan aja, tukang makan yang datang, kita mau tunarungunya yang datang. Jadi kita akan berikan pengarahan-pengarahan insya Allah untuk mengarahkan mereka kepada pentingnya usaha agama. Dan insya Allah ini untuk takaza Kaltim dan Bengkulu ya kita akan persiapkan jamaah yang akan kita hantar. Ada kemungkinan jamaah yang sudah ada kita alihkan rutenya, tapi tadi malam kita ada pembicaraan untuk kita bentuk jamaah baru. Nah, kita akan kirim ke Bengkulu insya Allah. Jadi bantu doa Pak sekalian. Yang penting itu pendataan dari Bapak sekalian di markas daerah kawasan. Semakin banyak data yang kita terima, maka semakin luas nanti lahan kerja kita. Kita akan fikir bentuk jemaah-jemaah lagi. Alhamdulillah untuk penterjemah kita sekarang sudah banyak. Sumatera Utara khususnya. Yang terbanyak itu di Medan ada, di Kisaran ada, Tanjung Balai ada. Ini sekarang alhamdulillah di Tapsel, di Tapteng juga sudah mulai terbentuk. Kemarin dari Dumai juga ikut gabung dengan kita. Alhamdulillah kalau untuk tenaga mutarjim kita
sudah mulai banyak lah. Dari Langkat 3 kemarin ada 2 orang ikut. Jadi kita harapkan bisa lebih banyak lagi nantinya tunarungu yang kita taskil, karena satu tunarungu itu biasa dihandle oleh 2 atau 3 orang. Mereka ini orangnya cepat bosan. Jadi dia kalau asik nengok kita aja dia bosan. Kita aja menghandle dia bosan. Maka dia harus ada 3, sehingga yang jamaah 23 orang ini kebanyakan su'bahnya daripada tunarungunya. Tunarungunya cuma 5-6 orang. Su'bahnya sampai hampir 18 orang. Karena itu tadi, untuk menghilangkan kebosanan mereka dalam bergerak, apalagi kita saja Pak. Kita saja yang bisa dengar, bisa cakap 1 bulan jemaah berantakan. Ribut, pecah hati, dan apalagi mereka. Yang kita cakap sama-sama kita, dia merasa diceritain. Karena dia merasa nggak dengar kan, dia merasa diceritain. Jadi dia sensitivitasnya tinggi. Makanya kita perbanyak su'bahnya. Jumlah mereka memang sedikit dalam satu jemaah. Insya Allah nanti setelah dari Singkil teman-teman akan ke Semelu, setelah itu turun dari Melabuh, dan berikutnya ini dipersiapkan, tolong ini Sidi Kalang, Subul Salam, kedatangan jemaah itu tolong nanti di handle seperti yang saya bilang tadi. Biasanya jemaahnya ini jemaah ekonomi lemah, jadi perlu ada bantuan transport, perhatian khusus lah. Apalagi kemarin su'bahnya itu waktu berangkat ada 1 orang itu di Langkat 3, dia bawa kelinci 5 ekor sama kandang-kandangnya, dia bawa ke markas itu. Waktu kita tafakut, Bapak berapa bawa duit? 500.000 Ustaz. Mana cukup 4 bulan sama kelinci 5 ekor. Mana kelincinya? Itu di parkiran. Sama becak-becaknya juga Pak. Jadi sampai seperti itu. Ini kan sebenarnya kita malu lah. Langkat 3 ini banyak toki-toki di sana ya kan. Masa ini harus jual kelinci sama becak-becak, sak kandang-kandangnya dijual semua untuk dia berangkat. Kan malu kalau ketahuan. Tapi karena udah ketahuan, kita malukan aja lah sekalian. Jadi Langkat 3 ini harus ada perhatian sama sobat tunarungunya. Dia bawa kelinci sama kandang-kandangnya. Jadi kayak mana nih kok di markas? Siapa yang mau bawa? Siapa yang mau beli? Ya nggak tahu lah Ustaz. Ya udahlah, taruh di pondok saja, saya bilang. Nanti saya jualkan. Alhamdulillah sudah terjual. Uangnya sudah kita kirim. Jadi tolong diperhatikan Pak. Kadang-kadang teman ini semangat dia tinggi, cuma kemampuan dia tidak ada. Seperti yang kemarin dimuzakarakan, kalau ada yang memang punya semangat tinggi, kerja bagus, sesuai dengan arahan, kalau dia ada kekurangan, tak apa, kita bantu sedikit. Jadi kita harapkan ke depan yang seperti ini tidak terjadi lagi lah. Jadi ada teman-teman kita khususnya dari tunarungu ini yang mereka memang banyak kelemahan, maka kita coba untuk bantu mereka, cari solusi yang terbaik untuk mereka sehingga kerja-kerja tunarungu ini bisa terhandle dengan baik. Walaupun takasanya tidak begitu banyak, tetapi ini juga tidak kalah penting dari subah-subah yang lain. Saya rasa demikian. Yang penting kerjanya, muzakarahnya singkat nggak apa-apa, yang penting kerjanya yang lama. Jazakumullah.